Tiga anggota DPR Aceh terlibat adu jotos di depan musola kompleks perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat. Perkelahian terjadi saat jeda sidang paripurna pengesahan rancangan konun atau peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh. Tiga anggota yang terlibat diketahui dari fraksi Partai Nangro Aceh, fraksi Partai Aceh, dan fraksi Partai Demokrat. Beredar kabar perkelahian dipicu kekecewaan interupsi dalam sidang paripurna. Persoalan itu tidak menyangkut dengan sebuah kebijakan yang akan diambil. Itu hanya itu menyangkut dengan etika ketika rapat. Harusnya tidak ada celah di saat orang lain berbicara. Pasca kejadian saling pukul tersebut, ketiga anggota DPR Aceh yang terlibat adu jotos berdamai. Polisi dan warga bahu-membahu mengevakuasi seorang pengemudi, Sukiman asal Karawang, Jawa Barat. Korban tewas terjepit setelah truk yang dikemudikannya terjun ke Sungai Batang Jujuhan, Dusun Sekapur, Kabupaten Junjungan, Kabupaten Bungo, Jambi. Proses evakuasi korban terjepit di ruang kemudi butuh waktu 3 jam. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Hanafi Bungo, Jambi. Korbannya sudah bisa dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia, dan kita lanjutkan evakuasi barang yang bisa diselamatkan serta berupaya mengevakuasi kendaraannya. Nah, kita berterima kasih kepada warga masyarakat sekitar yang sudah membantu, dan masih ada pekerjaan lanjut lagi menyelamatkan kendaraan dan juga barang-barangnya. Truk yang berangkat dari Jakarta menuju Provinsi Sumatera Barat ini mengalami kecelakaan akibat melaju kencang di jalan menurun dan mencoba menghindari mobil di depannya. Dugaan sementara, rem truk tidak berfungsi hingga menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terjun ke sungai. Merasa cintanya dinodai, seorang pemuda di Demak, Jawa Tengah tega membunuh kekasihnya. Merasa dibohongi, pelaku gelap mata. Baru 4 bulan menjalani hubungan asmara, namun ternyata sang pacar sudah berbadan 2. Pelaku menuduh korban dinodai pria lain. Pemirsa, selain kasus cinta berujung duka, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Pemirsa, seorang pemuda di Demak, Jawa Tengah merencanakan pembunuhan kekasihnya saat Kamera pengawas di sebuah hotel di Kudus, Jawa Tengah ini merekam saat 2 sejoli, Huda Rohman dan kekasihnya, tiba untuk menginap. Tragisnya, perempuan 19 tahun tersebut tidak tahu jika itu adalah malam terakhirnya. Keesokan harinya, jasad DA ditemukan di dekat Tangkul Sungai Wulan, Desa Mijen, Demak, Jawa Tengah. Polisi menemukan sejumlah luka dan jeratan di leher korban. Pembunuhan DA terjadi di dalam kamar hotel tempatnya bermalam bersama Huda Rohman. Pelaku telah merencanakan membunuh kekasihnya itu usai bercumbu karena tahu korban hamil 6 bulan. Pelaku marah karena merasa cintanya ternodai lantaran keduanya baru 4 bulan berpacaran. Saat korban masih terlelap, pelaku menjerat leher korban dan menganiayanya hingga tewas. Jasad korban kemudian dibuang pelaku ke tanggul Sungai Wulan. Pelaku kemudian ditangkap di sebuah warung di kawasan Jalan Lingkar Pantura, Semarang, Demak. Berikut 1 unit mobil yang disewanya. Awalnya biar gak ada yang tahu, tapi terlanjur udah mau pacar itu loh, Pak. Takut ketahuan orang. Setelah buang saya balik ke hotel,
mengambil handphone yang ketinggalan dan saya jual ke counter Jangawas. Alasannya atau motifnya adalah karena pelaku ini cemburu karena pernah melihat pacarnya ini atau korban jalan bareng dengan laki-laki lain. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan masa hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Pemirsa, sesosok jasad wanita ditemukan terbungkus karung di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Korban dibunuh kekasihnya yang berencana akan menikah dengan wanita lain. Pembunuhan dilakukan karena pelaku tidak ingin pernikahannya batal karena korban mengaku hamil 4 bulan. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita hamil yang jasadnya dimasukkan dalam kardus dan ditemukan di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Sebelum membunuh korban, pelaku sempat memesankan ojek online dan bertemu korban di halte Cakung. Setelah itu, korban dibawa ke tempat sepi dan dibunuh. Jasadnya kemudian dibungkus baliho bekas dan dimasukkan dalam kardus, lalu dibuang di pinggir Jalan Raya Bekasi yang berjarak 8 km dari lokasi pembunuhan. Pembunuhan ini dilakukan karena motif asmara. Pelaku yang ingin menikah dengan wanita lain merasa terancam karena korban mengaku sedang hamil. Tersangka ini memang juga sudah memiliki seorang wanita atau calon istrinya, ya. Tetapi karena korban mengaku dia hamil 4 bulan, ya. Sehingga timbul niatan untuk menghabisi si korban ini. Sebelumnya sesosok mayat ditemukan terbungkus rapi dengan kardus dan dilapisi karung di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh petugas PPSU yang hendak mengangkut sampah di tepi jalan. Sementara warga Rancasari, Bandung, Jawa Barat gempar dengan penemuan jasad wanita terbungkus selimut di aliran Sungai Cidurian. Polisi masih menunggu hasil autopsi pada jasad wanita tanpa identitas ini untuk mengetahui penyebab kematian. Inilah video amatir warga saat petugas mengevakuasi sesosok jasad wanita di aliran Sungai Cidurian, Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Jasad yang sudah membengkak ini terbungkus selimut dan awalnya ditemukan petugas kebersihan yang menemukan benda berukuran besar di aliran sungai. Polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kematian karena menunggu hasil autopsi. Namun polisi menduga jasad berselimut ini sengaja dibuang ke aliran sungai. Oh enggak, Gojek online itu hanya ditutup karena setelah dibuka kan nggak tega lihatnya, tutupan dari Gojek online. Tapi saya tidak tahu, belum tahu bisa ditentukan itu apa dari mana. Itu ada ditemukan luka kayak gimana di korban? Untuk sementara kita belum bisa cek secara keseluruhan karena langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartikasi untuk diadakan autopsi. Tim Inafis Polrestabes Bandung yang datang ke lokasi tidak dapat mengidentifikasi jasad di lokasi kejadian lantaran banyaknya warga yang berkerumun. Saat ini jasad wanita tanpa identitas berada di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Seorang imam masjid di Labuhan Batu, Sumatera Utara ditikam tetangganya usai memakamkan salah seorang warga. Diduga pelaku sakit hati dengan perkataan anak korban yang mengatakan dirinya 4 bulan tidak sholat di masjid. Marzuki Harahap mendapat perawatan di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara akibat luka tusukan di dada kirinya. Korban dianiaya pemuda tetangganya usai melakukan pemakaman salah seorang warga di Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan. Diduga, pelaku sakit hati dengan perkataan anak korban yang mengatakan dirinya 4 bulan tidak sholat di masjid. Pelaku dikenal sama keluarga dekat, termasuk ya tetangga kita juga di lingkungan itu. Atau selama ini ada cekcok atau gimana, Bang? Sejauh ini pelaku sama ayah saya tidak ada masalah cekcok apa terkait masalah pribadi ataupun apa, tidak ada masalah. Sementara itu, pelaku langsung dikejar dan diamankan sesaat setelah penikaman.
dan dibawa ke Mapolres Labuhan Batu. Tindak kekerasan juga menimpa seorang tokoh agama di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pelaku nekat membunuh Ketua MUI Labura karena sakit hati, ditegur tidak boleh mencuri sawit. Warga menemukan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Labuhan Batu Utara Aminur Rashid Arwan tewas di saluran air tak jauh dari rumahnya. Korban ditemukan warga tergeletak menjelang maghrib. Aminur Rashid Arwan dibunuh Anto Dogol, buruh perkebunan sawit milik korban. Pelaku membunuh Ketua MUI Labuhan Batu Utara karena sakit hati. Berselang setengah jam, polisi menangkap pelaku yang bersembunyi di Kelurahan Gunting Saga, Labuhan Batu Utara. Pelaku sempat jadi sasaran amuk warga yang marah. Informasi yang kita dalami ya, bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sakit hati ya, ditegur oleh korban karena korban memiliki menyampaikan kepada pelaku bahwa jangan lagi mencuri sawit miliknya di kebun miliknya. Polisi terus mendalami kasus pembunuhan Ketua MUI Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Viral video mesum pelajar SMA saat belajar online. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.